Kisah ketika ateis bertanya, siapa yang menciptakan Allah? Pada suatu hari terdapat sebuah kisah seorang ateis yang tak percaya adanya Tuhan. Lalu ia masuk ke dalam sebuah masjid. Di dalam masjid itu pun ada sekumpulan orang muslim yang sedang berbicara tentang agama. Ia kemudian mendekati orang muslim tersebut dan memberikan 3 pertanyaan yang harus dijawab secara rasional atau menggunakan akal. Pertanyaan yang diberikan tidak boleh dijawab dengan dalil, sebab orang ateis mengukur segala sesuatu dengan akal atau bukti ilmiah. Orang ateis beranggapan bahwa dalil hanya dipercaya oleh pengikutnya saja. Hal itu tidak berlaku untuk orang ateis. Orang ateis tersebut kemudian membantah semua orang-orang yang ada dalam masjid. Ateis itu kembali menegaskan pertanyaannya, siapa yang menciptakan Allah? Bukankah semua yang ada di dunia ini ada karena ada penciptanya? Bagaimana mungkin Allah ada namun tidak ada penciptanya? Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana caranya manusia bisa makan dan minum tanpa buang air? Bukankah itu janji Allah di surga? Dan pertanyaan terakhir, kalau iblis itu terbuat dari api, lalu bagaimana bisa Allah menyiksanya di dalam neraka? Bukankah neraka juga terbuat dari api? Mendengar pertanyaan tersebut, para jamaah yang ada dalam masjid terdiam dan tidak ada yang menjawab. Namun tak berselang lama, kemudian terdapat seorang pemuda yang mencoba menjawab 3 pertanyaan orang ateis itu. Pemuda tersebut kemudian memberikan pertanyaan pada ateis dan berkata, apakah engkau tahu dari angka berapakah angka 1 itu berasal? Sebagaimana angka 2 adalah hasil dari 1 tambah 1 atau 4 berasal dari 2 tambah 2. Mendengar apa yang ditanyakan oleh pemuda tersebut, sosok ateis tersebut hanya bisa terdiam tanpa bisa menjawab. Pemuda tersebut kemudian melanjutkan, jika kamu tahu bahwa 1 itu adalah bilangan tunggal, dia bisa menciptakan angka lain. Tapi dia tidak tercipta dari angka apapun. Lalu apa yang membuatmu sulit untuk memahami bahwa Allah itu zat maha tunggal, yang maha mencipta, tapi yang tak bisa diciptakan? Lalu berlanjut pada pertanyaan kedua yang ditanyakan ateis itu. Pemuda tersebut kemudian menjawab, saya ingin bertanya kepadamu, apakah kita ketika di dalam perut ibu kita semua makan? Apakah kita juga minum? Kalau memang kita makan dan minum, lalu bagaimana kita buang air ketika dalam perut ibu kita dahulu? Pemuda tersebut kemudian menimpali dan kembali menegaskan pertanyaan pada ateis tersebut. Jika engkau dahulu percaya bahwa kita dahulu makan dan minum di dalam perut ibu dan kita tidak buang air di dalamnya, lalu apa yang membuatmu sulit untuk percaya bahwa di surga kelak kita akan makan dan minum juga tanpa buang air? Pemuda tersebut kemudian menjawab pertanyaan ateis.